Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang tentunya inspiratif, terus juga punya cerita yang menarik untuk kita kulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan cewek cantik yang kayaknya siapa sih yang gak kenal sama cewek yang satu ini ya? Ternyata enggak ya. Ternyata rame yang gak ya. kenal ya. Oke, langsung aja kita sambut. Halo Dinda. Halo Kak Tika. Halo teman-teman Dapur Medsos. Tuh, sudah ada yang cantik-cantik di studio kita hari ini. Dan kita pengen tanya-tanya sih sebenarnya Dinda ini kesehariannya ngapain sih? Karena kalau teman-teman yang follow Dinda pasti tuh kayaknya ini cewek random banget sih. Tiba-tiba di sini, tiba-tiba di situ, tiba-tiba ngerjain ini, tiba-tiba ngerjain itu ya. Sebenarnya Dinda ini senangnya disebut sebagai apa sih, Din? Apakah sebagai wanita karir, selebgram, atlet ya, atau apa? Silahkan Dinda. Yang jelas kalau untuk selebgram atau influencer, kalau disebut itu aku jujur senang, alhamdulillah kalau ada yang nyebut itu. Tapi aku nggak pernah mengklaim diri sendiri sebagai seorang influencer gitu. Karena menurut Dinda itu untuk influencer itu adalah julukan yang orang kasih ke kita, alias bukan self claim ya, bukan kita yang mengklaim diri sendiri. Tiba-tiba halo, saya influencer enggak gitu, ya, enggak gitu. Itu Dinda nggak mau kayak gitu. Oke. Dan kalau untuk wanita karir, jujur karena masih tahun lalu baru banget fresh graduate ya, kayaknya belum layak untuk disebut wanita karir juga. Ukuran wanita karir itu adalah yang masa kerjanya minimal 5 tahun ya, Din. Itu ya kali ya. Kalau untuk fresh graduate masih aneh banget. Iya benar, tiba-tiba jadi wanita karir ya. Jadi sebagai apa dong? Atlet ya berarti ya. Kalau atlet ini juga bingung ya, karena main olahraga aja itu Senin Kamis kayak puasa ya BTW ya. Oke, jadi sebutlah Dinda sebagai apa nih? Campur aduk. Mungkin comot sana dikit, comot sini dikit kali ya. Iya, tapi boleh lah ya kalau disebut sebagai influencer gitu ya. Amin. Karena memang kan mungkin kegiatan-kegiatan Dinda ini memang menginfluence orang lain ya. Apalagi kan Dinda juga terima endorsean ya, Din. Iya, alhamdulillah selama ada jobnya, apapun itu jobnya saya terima, Bu. Bener, jadi yang kira-kira bisa menghasilkan cuan silahkan ya. MC juga ya, Din? Iya, alhamdulillah. Akhir tahun Bunda banyak banget ya banyak tawaran, karena banyak acara juga gitu. Oke, nah jadi apa ya, bisa disebut apa ya, boleh MC juga, boleh penyiar radio juga. Nah, kalau penyiar radio dari tahun berapa sih, Din? 2017. Ini mungkin kamu ini kita FYI teman-teman Dapur Medsos. Kita adalah teman satu radio sebenarnya. Berarti 2017 kayaknya sudah pensiun sih. Saya masuk Tika pensiun. Enggak dong. Sampai sekarang masih ya. Jadi sebenarnya awal mula Dinda terjun ke dunia apa ya, kita bilangnya broadcasting lah ya. Broadcasting ini radio dulu ya, lewat radio ya. Ditempah dibanyak-banyakin tuh semua di radio. Gitu. Memang biasanya tuh yang bertahan memang yang kuat ya, Din. Setuju ya? Semoga ya. Iya, karena memang apa ya, dunia broadcasting ini kan bisa dibilang keras. Benar, ada keras banyak ya. kejam-kejamnya ya. Kejam, iya benar. Tapi bukan yang menyiksa ya, tidak sih. Batin mungkin ya, Din. Tapi gimana sih, Din, awal mula bisa gabung ke radio, tiba-tiba pengen jadi penyiar radio? Apa memang Dinda nih anak itu senang ngobrol, terus senang bersosialisasi dengan orang banyak, gimana tuh? Jujur dulu enggak. Oke. Justru ini kan masuk radio 2017 itu aku baru banget masuk kuliah. Jadi kayak 2016 kuliah. Oke, beda dikit ya. Sama, beda dikit. Ketika 2015 dia kayaknya ya. Terus tapi ngomong-ngomong memang baru banget masuk kuliah dan itu nggak kepikiran sama sekali untuk jadi penyiar radio. Tapi dulu masuknya itu lewat jalur rekomendasi. Jadi ada teman yang udah duluan jadi penyiar radio. Boleh disebut ya? Boleh dong. Ini Okta yang rekom aku untuk masuk ke radio Flamboyan. Dan cara ngajaknya juga jujur sama Okta nih bukan teman dekat juga sebenarnya. Jadi memang teman SMA yang beda kelas juga, tapi sekedar untuk sapa gitu kalau jumpa gitu aja kan. Jadi kayak tiba-tiba Okta lain dulu masih zaman lain. Nda, pengen jadi penyiar radio enggak? Ini kok nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada bridgingnya juga. Tiba-tiba langsung Dinda pengen jadi penyiar radio enggak? Dalam hati aku ya maksudnya
belum ada kesibukan juga Bunda, kebetulan ya anaknya masih kupu-kupu, kuliah pulang. Oke. Jadi kayak ya udah deh cobain aja dulu lamar, apply gitu, tetap kasih form dan juga di interview tetap lewat prosesi interview juga. Jadi nggak ada kekuatan orang dalam ya di situ ya. Oke. Jadi tetap interview dan juga alhamdulillah keterima dan melewati proses training yang cukup panjang banget ya. BTW kalau di radio yang satu itu memang masa trainingnya tuh bisa sampai setahun ya. Benar. Jadi makanya kayak kita nih sebenarnya sudah ditempa dengan sangat baik ya Dinda. Udah capek banget ya. Oke Din, menikmati nggak sih berada di radio gitu, menjadi penyiar radio? Menikmati banget. Menikmati setiap ya. prosesnya, ketemu dengan teman-teman baru, kenal dengan bisa jadi ada yang teman dekat juga ya, beberapa jadi bahkan dekat banget gitu. Jadi kayak rumah kedua juga ya sih. Benar. Oke, setelah menjadi penyiar radio sampai sekarang ya Din berarti? Sampai sekarang masih, walaupun mungkin programnya lama-lama terkikis ya, tereliminasi dengan penyiar-penyiar baru ya. Kalau dulu masih fresh graduate mungkin dalam sehari itu siaran 6 hari, dalam seminggu siaran 6 hari. Cuman satu hari doang yang liput, dan itu kadang-kadang juga teman minta ganti siaran. Ya benar. Kalau sekarang cuma 1 hari doang siarannya. Ya karena mungkin tadi ya udah terisi dengan kegiatan lain gitu. Jadi sekarangnya kerja juga ya. Itu mengisi waktu di sela-sela kerja gitu untuk siaran juga, untuk BTW kan main sepatu roda juga ya. Iya benar. Nah itu gimana sih bisa ngatur waktunya? Kalau kerja itu weekdays Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi biasa kalau main sepatu roda itu pulang-pulang kantor doang sih. Karena kalau weekend itu biasanya udah di-plug sama kerjaan yang lain gitu. Contohnya endorsement. Siaran sama endorsement. Gitu. Kadang job MC. Ngomong apa sih si Dinda ini? Tapi kadang job MC juga kemungkinan besar cuma bisa ambil weekend gitu. Nah jadi buat IO ya atau juga kita berdua yang mau pakai Dinda bisa di weekend, kalau Tika bisa weekdays ya. Lebih available ya, ternyata lebih pengangguran. Dinda menjalani berbagai macam profesi dalam waktu yang bersamaan ya. Itu gimana sih rasanya gitu? Senangkah, susahkah, beratkah, atau sebenarnya enjoy? Alhamdulillah sejauh ini masih enjoy aja, mungkin karena belum tumbang ya. Belum ketusuk itu jarum sama infus jangan ya. dong, amit-amit jangan ya. Jadi masih menikmati. Tapi masih menikmati karena lagi-lagi kalau misalnya kayak broadcasting, terus kayak MC itu jujur masih termasuk passion juga ya, masih suka. Untuk ngobrol-ngobrol kayak gini nih, kayak sekarang di dapur medsos itu masih jadi salah satu yang Dinda suka gitu. Jadi benar-benar nggak kerasa bebannya. Paling yang beban ya kantor. Ya, itu ya. Ini kalau teman-teman kantor nonton. Pak, ini ternyata dia terbeban selama ini enggak ya? Enggak dong, karena kan itu salah satu dapur juga ya. Dimanapun ya Din, biar bisa lah jalan-jalan. Kamu harus ingat berterima kasih dong ya. Itu dapur utama kamu loh. Iya, Bapak, saya bercanda tadi Pak. Iya tuh ya, nih Pak pegawainya nih Pak. Itu kan juga kalau kita tahu kan Dinda tuh kerjaannya ya kerja di salah satu badan milik pemerintah gitu. Itu kan juga menyita banyak waktu juga tuh Din, apalagi sering keluar kota juga gitu ya. Benar. Ada nggak sih pekerjaan yang terbengkalai karena pekerjaan utama ini? Kalau terbengkalai sejauh ini yang udah diambil ya, sejauh ini insya Allah alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Pengingatan Dinda nggak ada. Nggak ada, tapi kalau kita buka notesnya Dinda ya, itu udah kayak sebenarnya deadline-nya udah hari ini, hari ini, tapi dia masih belum ngerjain, kayak 3 minggu setelahnya tuh masih belum dikerjain ya kan Din, ngaku kamu ya. Tapi itu adalah kebanyakan ya. Ya mungkin nggak bisa bilang juga, maksudnya free campaign gitu. Jadi mungkin untuk tenggat waktunya masih cukup fleksibel ya Bunda. Tapi kalau untuk yang paid campaign dan juga paid promote itu biasanya insya Allah on time, walaupun last minute ya. Last minute tetap ya. Memang kayaknya kalau Dinda ini ngerjain sesuatu di last minute itu yang jadi ya biasanya itu Din ya. Kalau misalnya yang niat banget tuh kayak ini salah, ini enggak deh, ulang deh, kayaknya enggak deh gitu ya Din biasanya ya. Apa sih suka duka influencer, apalagi untuk bagian endorsement, apa sih suka dukanya gitu? Paling ini karena Dinda masih awal banget, masih baru banget muncul ke permukaan juga. Jadi semuanya masih dihandle sendiri. Mulai dari
merangkap admin, merangkap stylist, kameramen, terus juga MUA, semua ya Din. Jadi saya ngendal semuanya sendiri. Terus ya kadang-kadang terutama untuk di bagian admin kali ya, itu masih keteteran banget untuk balas-balasinnya. Belum lagi nanti kalau ada klien yang ngamuk-ngamuk ya. Tapi ngamuknya bukan karena apa, maksudnya juga karena bisa jadi miskom gitu di awal gitu. Tapi karena memang Dinda ini BTW kalau untuk balas chat ya, jangankan endorsement ya, temen sendiri chat aja itu kalau minta bantuan Dinda nih kira-kira sekarat hari ini udah nggak ada lagi temennya, dia baru balas tuh kalau Dinda ya. Kenapa sih Din? Apa sih yang sebenarnya bikin susah banget gitu balas? Apa tuh memang chatnya banyak banget ketimpa-timpa atau gimana sih? Kita penasaran nih ya. Nggak, ini kadang mungkin Dinda juga sering baca di akun-akun meme di Instagram gitu ya. Jadi kadang ternyata banyak juga orang yang kayak Dinda gitu. Jadi kalau lihat notif di handphone itu udah baca notifnya, balasnya dalam hati gitu. Jadi kayak oke, Katika nanti Dinda ini ya gini. Nah habis itu udah tuh melanjutkan hari-hari tanpa merasa bersalah gitu. Padahal chatnya belum dibalas. Jadi biasa balasnya dalam hati guys ya. Memang benar-benar sebenarnya notifikasi itu bahaya banget sih, notif itu ya, yang pop up itu ya. Jadi kayak kita udah lihat gitu ya. Iya, dan nggak dibaca-baca sampai sekarang, luar biasa. Tapi Dinda ngomongin soal pekerjaan, terus juga endorsement yang sama ini Dinda jalani gitu, terus juga masih nyiar radio. Penasaran juga sama olahraga yang sedang Dinda geluti ya, olahraga yang sedang Dinda geluti ini adalah apa sih? Sepatu roda roller skate. Jadi, kenapa sih Din tiba-tiba senang sepatu roda? Apakah memang dari kecil itu atlet sepatu roda ya, atau ini terjebak sebenarnya, gimana? Lebih ke terjebak sih. Terjebak ya. Benar. Jadi ada salah satu teman kita juga ya, ada saudari Ami. Iya benar, Ami Soraya, kamu catat ini ya. Ini thanks to Kak Ami juga ya. Jadi memang Kak Ami yang pertama kali itu ajakin untuk main sepatu roda. Jadi kebetulan untuk roller skate sendiri di Banda Aceh itu belum ada. Jadi untuk klub yang ada tuh inline skate. Jadi FYI untuk inline itu yang sepatu rodanya satu garis gitu. Untuk kita roller skate jadi ada 4 roda gitu. Dan biasanya tuh lebih lucu-lucu ya. Benar, ini lebih ke lucu-lucu, ada yang dance gitu. Lebih ke fashion juga nggak sih sebenarnya? Benar ya. Jadi untuk roller skate belum ada di Banda Aceh, dan juga untuk Kak Ami ngajakin nih untuk kita bikin bertiga dengan namanya Kavina juga, ada teman kita. Nah jadi bertiga bikin, sekarang namanya itu Cosmic Roller, itu bisa dicek aja di Instagramnya. Mana tahu tertarik ya untuk teman-teman dapur medsos untuk ikut juga gitu ya. Karena salah satu hampir jadi korban ya, korban jebakan Cosmic Roller ini ya. Tapi memang karena seru banget sih kalau kita ngelihat, pertama sepatunya tuh memang lucu-lucu gitu ya. Terus juga stylish lah ya, kita bilang memang benar-benar untuk fashion. Terus ada heelsnya juga, ada yang beberapa pakai heels gitu ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari Andin bukan sih? Yang kayaknya mulai memunculkan lagi ini. Bener, udah banyak juga artis-artis yang main roller skate ini gitu. Karena memang kayak Tika bilang tadi itu lucu banget gitu. Iya bener gitu. Jadi memang sebenarnya Ami ini selain ingin membudidayakan ya, tapi dia memang sebenarnya cari temen sih. Lebih ke cari temen sih sebenarnya, biar nggak main sendiri dan diliatin orang, ya nggak sih? Bener-bener, tapi alhamdulillah udah rame loh. Udah rame. Berapa nih sekarang anggotanya? Udah belasan itu udah cukup rame ya. Udah cukup rame dari untuk yang satu awalnya komunitas. bertiga. Dari awal bertiga, mereka ini survive banget loh. Jadi kayak ngajakin sana sini yuk gitu ya. Tapi lebih tepatnya yang lebih banyak berperan dalam ngajakin orang itu Kak Ami dan Kak Vina. Karena kebetulan Dinda mainnya Senin Kamis, cuman modal posting-posting di Instagram doang gitu ya, untuk ngajakin orangnya gitu. Tapi nggak apa-apa dong. Ini bisa dibilang salah satu ini nggak sih, kayak untuk pengen santai nih gitu ya, pengen relaxing ini nih, bisa. Healingnya ini nih gitu, bisa ya. Jadi kayak ada kesenangan sendiri gitu untuk bisa gitu. Apa tuh bahasanya? Ya apa ya, meluncur gitu ya, meluncur. Benar-benar udah bisa yang gini-gini belum bisa. Tapi itu untuk kami dan Kavina, mereka udah bisa karena lebih rajin latihan. Sebenarnya memang latihan lah ya kunci dari kunci dari segalanya ya. Dinda, saat ini apa sih sebenarnya bisa dibilang kayak Dinda nih sebenarnya pengen ngejalanin hari-hari itu yang penuh dengan kesibukan, atau sebenarnya pengen
aduh pengennya santai nih gitu, sebenarnya endorsement nih nanti dulu deh, main tuh nanti dulu deh, siaran nanti dulu, udah kerja aja dulu gitu. Sebenarnya dia gimana sih dalam proses saat ini gitu? Kadang ada kepikiran gitu kayak aduh capek, kayaknya enak ya kayak orang-orang santai gitu, padahal kan Dinda juga nggak tahu orang ternyata ada sibuknya masing-masing juga gitu ya. Tapi kadang kalau udah dipikir-pikir lagi ya nikmatin aja selagi ada, karena balik lagi untuk job-job kayak gini kan nggak selalu ada gitu. Kadang job MC juga sepi, kadang juga radio bisa jadi nggak apa ya, mungkin bisa jadi juga lagi nggak banyak kerjaannya gitu. Jadi selagi ada nikmatin aja deh. Oke, jadi memang terima kerjaan sebanyak-banyaknya ya, Din? Selagi ada. Selagi ada ya, selagi mampu ya. Benar, karena belum tumbang itu tadi ya, karena belum tumbang itu tadi. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi dari semua apa sih yang paling Dinda nikmati dari semua nih yang Dinda jalani saat ini? MC sih. MC. Dan anything related. Pengkhianat nih ya, katanya radio segala-galanya gimana nih? Ini mau dilanjut nih. Okay. Anything related to broadcasting gitu. Jadi semua yang pakai suara itu insya Allah Dinda nikmatin sih. Nah, termasuk radio. Nah, ini nggak selesai nih dengerin. Kenapa sih radio di nomor 2 selain setelah MC? Termasuk semua. Ayo owner radionya boleh dinonton ini ya. Tetap provokasi ya. Ini bisa take ulang nggak sih biar saya ralat jawabannya. Provokator ya. Jangan lupa loh, kamu bisa jadi MC tuh karena kamu dari radio ya, gitu kan. Katanya bener, gitu nanti ya. Bener. Oke, tapi pokoknya semua yang berurusan dengan broadcasting ini memang benar-benar seneng banget di situ ya. Alhamdulillah masih senang. Kalau nge-MC tuh terima ini juga nggak sih, pilih-pilih juga nggak sih, pilih-pilih apa sih kayak eventnya gitu. Oh kalau event yang kayak gini enggak, event yang gini mau gitu. Paling kalau jamnya sih, kalau jamnya karena kan ada kadang tuh ada tawaran di luar kota dan itu eventnya malam gitu. Jadi jujur Dinda masih belum berani untuk terima karena belum ada yang nemenin gitu. Karena kan belum ada yang nemenin guys ya, belum ada yang nemenin. Tapi ya. Serius maksudnya benar, karena untuk ajak temen juga kadang temen punya kesibukannya masing-masing. Oke, makanya untuk ajak abang udah berkeluarga. Ajak temen hidup makanya Din. Oh ya, oke. Kode ya. takut banget. Tapi bener ya kalau saya udah mungkin udah punya temen hidup kan enak ya, kayak kamu. Enak banget untuk keluar kota mah. Tinggal walaupun punya teman hidup tapi yang diajak keluar kota tetap teman main ya. tetap teman-teman main ya. Sampai yang nanya ini mana suaminya, teman hidupnya gitu. Rupanya sibuk juga ya. juga. Jadi sebenarnya bukan karena teman hidup ya, lebih baik teman main sih kayaknya yang diajakin ya. Oke, berarti kendalanya mungkin itu ya untuk yang di luar kota, di waktunya juga gitu. Tapi kalau memang masih di Banda Aceh, terus juga waktunya cocok, Dinda nggak pilih-pilih. Ulang tahun ambil juga nggak sih Din? Karena tuh biasanya untuk MC nih ya, biasa para MC tuh semua acara ayo disikat nih ya. Tapi ketika ada acara ulang tahun anak-anak, nah itu kayak nggak apa-apa deh, nggak usah dulu gitu. Nah Dinda gimana nih? Kalau Dinda jujur untuk MC anak-anak ini juga masih belum terima, karena takutnya nggak masuk nanti Bu. Tapi sebenarnya ya mungkin teman-teman nih yang MC juga pasti merasakan hal yang sama ya. Yang terberat dari tugasnya MC itu adalah sebenarnya kalau nge-MC-in acara anak-anak, iya nggak sih? Bener kan? Ya karena memang untuk bisa membangun mood anak-anak itu lebih susah loh daripada mood orang tua. Bener gitu, dan bayangin anak-anaknya ada puluhan di situ. Itu dia. Masing-masing beda nih supaya moodnya bagus gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nawarin mau nggak nge-MC acara ulang tahun, udah cuman ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Itu pressure-nya lebih gede daripada MC acara pemerintahan. Bener. That's why MC untuk ulang tahun anak-anak itu harganya lebih mahal. Ya nggak sih Din? Nah itu teman-teman ya, ini curhatan hati MC nih ya dua-duanya ya. Tapi memang sebenarnya ada serunya ya gitu ya. Untuk apa ya kita bilang menjadi penyiar radio selama berapa tahun ya berarti udah Din? 2017 berarti 5 tahun deh. 5 tahun jalan ya. 6 tahun ya. Jalan 6 tahun gitu. Apa suka dukanya Din? Sukanya banyak, dukanya rupanya banyak juga gitu ya. Benar banget ya. Kamu juga mungkin sekaligus ya. Kalau saya dibeberin nggak cukup sejam ya. Gimana nih? Sukanya apa sih? Serunya mungkin untuk teman-teman gitu yang saat ini mungkin ya pengen juga nih ya apa ya pengen jadi penyiar gitu.
apa sih sukanya pengen dengar dari Dinda gitu ya, mungkin jadi pengen jadi termotivasi juga gitu, karena kan sebenarnya jadi penyiar radio dan TV kan juga beda. Tapi Dinda kan juga pernah jadi penyiar TV dong. Pernah, alhamdulillah pernah. Tapi tunggu, kita tahan dulu ya. Jawab dulu suka dukanya jadi penyiar radio apa? Kalau sukanya banyak. Yang pertama, ini kita bisa belajar public speaking itu benar-benar tanpa bayar gitu. Ngerti nggak? Jadi kita memang training itu kita nggak bayar. Justru kalau mungkin di luar-luar kita ikut pelatihan public speaking itu kita mungkin bayar sampai jutaan bahkan. Tapi untuk di radio, alhamdulillah sekali kita bisa belajar tanpa bayar sedikit pun gitu. Dan juga plusnya lagi, sukanya lagi, poin selanjutnya adalah ketemu dengan teman-teman baru, teman-teman yang beberapa itu bahkan dekat banget, yang memang dekat udah kayak keluarga gitu. Bahkan kayak Tika bilang tadi, kita jadi rumah kedua gitu. Iya. Nah, itu mungkin untuk sukanya. Kalau dukanya boleh dong. Dukanya apalagi kemarin itu ya, itu Dinda masih kan kuliahnya di jurusan arsitektur kebetulan. Jadi itu lagi final, lagi kerjain tugas, maket segala macam, poster dan lain-lain ya untuk tugas final kampus, berbarengan dengan program spesial Radio Flamboyan. Kalau nggak salah itu Lebaran apa Ramadan gitu, apa ulang tahun. Pokoknya nih radio itu kalau udah mau acara itu sibuknya udah lama, sebulan sebelum gitu ya. Prepare-nya bisa 2 bulan sebelum. Benar. Jadi itu memang rasanya pengen belah badan. Jadi untuk bagi-bagi waktunya dulu masih susah banget gitu. Dan kebetulan juga dulu sempat part time juga di salah satu butik di Banda Aceh gitu. Jadi memang kalau bisa badannya dibagi 3 aja gitu. Karena kan untuk mau bulan puasa itu kan kalau mau Lebaran butik-butik kan juga penjualannya harus tinggi gitu. Jadi yang di butik juga digenjot banget gitu ya. Untuk final juga harus wajib karena memang tugas aku sebagai mahasiswa ya. Terus untuk yang radio juga karena kejar program Ramadan juga kewajiban juga jadinya. Jadi itu memang rasanya aduh pusing banget. Berarti memang sebenarnya mereka-mereka yang bertahan ini adalah mereka-mereka yang memang bisa membagi waktu dengan cukup baik. Alhamdulillah ya. Multi talenta sih ya sebenarnya ya. Ya. Tapi kan Dinda juga pernah nih jadi penyiar TV ya. Pernah juga Dinda ini kan pernah juga nih ada di TVRI Aceh ya. Alhamdulillah pernah. Nah, itu apa sih bedanya Din kalau Dinda sebagai penyiar radio dan juga penyiar TV? Apa tuh bedanya antara ini dua? Kalau di radio enaknya itu karena kan cuma audio doang. Jadi kita kalau siaran itu bisa pakai piyama. Kayak benar. Berdua dulu kita tuh koleksi piyama untuk siaran guys sebenarnya ya. Banget. Apalagi dulu aku dan Katika itu kita seringnya siaran pagi ya berdua. Siaran pagi. Jadi kita memang pakai baju tidur sih. Iya benar. Fun fact ini ya. Benar. Jadi kalau memang di radio itu kan audio doang. Jadi ya terserah kita mau kelihatannya kayak gimana. Yang penting output suaranya, audionya itu bagus. Ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk di TV di TVRI kemarin itu kan audio visual ya. Iya benar. Jadi visualnya juga harus bagus. Benar. Jadi kayak ada agak-agak kaget gitu ya. Kayak kok kita bilangnya terkejut badan ya. Benar. Yang tiba-tiba siaran tadinya tuh bisa santai bajunya, tiba-tiba bisa mungkin kakinya diangkat gitu, ya. Tiba-tiba harus behave ya. Terus juga mikirin outfit banget dari atas sampai bawah. Benar. Jadi gitu untuk ya? di TV itu harus ya body language-nya, outfitnya semuanya harus diatur banget ya. Tapi nggak fake ya, Din? Bener, jangan sampai fake dong. Tetap natural ya. Harus gimana cara tetap kelihatan natural. Bener ya? banget. Itu bedanya. Tapi kalau mau ditanya nih mana yang lebih sulit, yang mana? Kalau menurut Dinda lebih sulit televisi sih. Televisi ya. Benar, karena audio visual itu tadi. Karena kebetulan ya agak susah nih. Ini dari tadi nahan nih untuk angkat kaki ke atas. Iya benar. Karena memang setelannya warkop banget. Bener. Karena kan itu tadi ya, karena kebiasaan di belakang layar ya, tiba-tiba harus ada di depan layar, itu sih PR-nya ya, Din. Benar. Oke, tapi sejauh ini setelah Dinda menjalani, kalau disuruh pilih nih, Dinda pilih mana? Penyiar TV atau penyiar radio? Kayaknya masih penyiar radio aja sih. Penyiar radio ya. Makanya pensiun dari penyiar TV. Bang Wawan, maaf. Tetap ya produser, mohon maaf produser. Karena ternyata dia memang memilih itu ya. Bukan, sebenarnya ini bukan masalah memilih sih ya, lebih ke oke, waktunya lebih fleksibel di sana, mungkin gitu ya. Saya bantuin loh kamu ya. Thank you ya. Saya bantuin loh ya. Oke, ke depan Din bakal mau nambahin kerjaan lagi atau ada project-project besar?
Untuk proyek-proyek besar belum ada Belum sih ada. ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan juga untuk job-job yang keluar kota mudah-mudahan bisa diambil ya, karena kasihan banget gitu Nah, itu ya. tadi kuncinya ya, mungkin harus menjalani proyek besar seperti punya teman hidup ya, Din. Gimana tuh? Amin, Amin. mohon doanya. Mohon doanya. Oke, nggak mau di-spill nih, Din, siapa sosok belum itu? dulu ya. Oh, kita belum. kita rahasiakan. Jadi selama dulu. ini kalau posting di close friend dulu ya, di Din? kelas atau kalau lagi makan yang diposting makanannya Makannya doang aja. gitu Kita ya. tuh harus nyari tag-tagnya di mana gitu Nggak ya. ketemu. Nggak ketemu. Karena memang nanti ketika di repost kita baru ketahuan ya. Oh, ini gitu ya. Aduh, karena kan memang sebenarnya ini banyak banget juga nih mungkin ya orang-orang yang penasaran ya sama apa sih bisa dibilang cerita atau juga pribadinya Dinda gitu ya. Jadi kayak Dinda ini sebenarnya senangnya apa sih gitu. Dinda ini kalau kita karena random itu tadi Din ya, karena random itu tadi jadi orang kayak sebenarnya sih? iya, sebenarnya dia senangnya apa sih gitu. Kalau orang tuh kan kayak ada satu gitu yang dia seneng, itu yang dikerjain gitu kan. Kalau Dinda kan benar-benar yang tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana gitu ya. Kenapa sih Din bisa serandom itu jadi manusia? Gimana ya jawabnya? Karena nggak tahu nih, jalanin aja tiba-tiba comot sana sini. Rupanya Rupanya alhamdulillah cocok. alhamdulillah di kantor juga sejauh ini masih, mudah-mudahan diperpanjang ya kontraknya ya. Jangan saya pede bilang tahun depan rupanya supaya aduh. enggak tadinya udah ngeklaim wanita karir ya, tiba-tiba tahun depan udah berakhir ya masa Jangan itu ya. sampai, mudah-mudahan Jangan, masih enggak ya. dan juga di kantor alhamdulillah ada rezekinya, terus juga di media sosial di Instagram juga MC alhamdulillah dan ada, lain-lain ya. MC dan lain-lain juga alhamdulillah ada. Pokoknya apapun kerjaan yang ditawarkan saya terima Bu. Hayu gitu ya. Hayu, ya. Tapi kan memang Dinda ini kayak tadi kita bahas gitu ya, untuk jadi penyiar radio kan malah awalnya tuh nggak kepikiran gitu ya. Bukan orang yang seneng juga untuk ngobrol dengan orang banyak mungkin gitu ya. Kalau istilah anak sekarang apa? Introvert. Istilah benar. anak sekarang ya. Tapi Din ketika memutuskan memberanikan diri untuk jadi MC atau juga host, itu pernah nggak sih ngalamin kayak gugup yang luar biasa gitu? Pernah dong, dan jujur awalnya itu pertama-tama kalinya MC itu juga di acara kampus. Itu Oke. acara kampus atau acara radio, antara dua itu deh pokoknya. Dan itu Dinda ingat banget Kak, itu bener-bener yang kayak gemetar, pegang mic-nya itu juga kayak Iya masih gitu ya. Assalamualaikum. Gitu, oke. Karena emang bukan kebiasaannya dari dulu untuk di depan orang ramai, itu enggak gitu. Jadi memang, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali MC dengan penuh gemetaran, Iya, alhamdulillah sekarang udah mulai enjoy Udah gitu, mulai udah enjoy. mulai enak. Ada gitu. nggak sih ritual-ritual khusus gitu supaya bisa oke ini supaya enjoy, kita tuh sebelum MC harus gini dulu. Misalnya tuh kan ada tuh beberapa MC yang punya ritual khusus. Misalnya kayak saya tuh harus lari-lari dulu tuh biasanya lari, teriak-teriak dulu baru oke, aman gitu ya. Kalau Dinda tuh gimana? Kalau teriak-teriak itu sih ya, itu Iya. benar-benar harus teriak-teriak dulu. Mungkin cari ruangan yang sepi, yang jauh dari orang. Kalau dekat orang kan dikira kenapa si Dinda nih ya. Iya benar. Terus juga paling kalau misalnya udah grogi nih Dinda di atas panggung ya, itu Dinda biasa mainin jari-jari kaki. Jadi jari-jari Oke, kaki itu Dinda oke. gini-giniin, kita digoyang-goyangin. Dan itu benar-benar di Dinda itu bekerja untuk bisa bikin jauh lebih rileks dan enggak terlalu kebas gitu. Oke, Apa- badannya juga badannya ya, gitu ya. tangannya juga Bener. ya Din. Oke, sebuah tips ya, ini sebuah tips. Jadi jari kaki yang Jari kaki, digerak-gerakin ya Din. benar. Tuh, itu bisa menghilangkan gugup juga ya ternyata ya kayak gitu ya. Karena mungkin ke distract gitu ya, Oh. pikiran gugup kita. Terus kayak kalau jari-jarinya ini digoyangin kan itu bikin sibuk pikiran kita juga gitu. Jadi kalau kita ngelihat Dinda di atas panggung ya, ini yang kenapa kakinya? ngeliatin Dinda di atas panggung kayaknya slay banget gitu. Itu coba lihat ke arah kaki ya. Itu pasti sedang goyang-goyang. Apa sih ya? Tapi kalau misalnya ngomong berdua kayak gini nih, ini kan Dinda grogi juga nih ngomong dengan Katika ya. Aduh, Itu apa sih? lihat di tengah-tengah ini. Oh, Nah, itu oke. pasti kayaknya tuh udah pada tahu juga Iya, ya. iya, Untuk jadi lihat di tengah-tengah. Seolah-olah kita memang benar-benar menatap dia gitu ya. Kan Benar. kadang ada orang yang memang agak susah ya untuk
saling tatap gitu ya. Benar. Ada takutnya baper sih sebenarnya ya. Takutnya ada yang baper ya. Kalau bintang tamunya cowok gimana ya kan? Bener ya. Kalau hostnya cowok gimana tiba-tiba mending lihat ininya aja iya, gitu bener, ya. tiba-tiba lihatnya gini banget gitu kan, kita kayak ini sebenarnya diliatin aku kenapa ya gitu ya. Malum kalau cewek kan suka kebawa ya. Kebawa ya, iya, takutnya salah gitu. Tapi ini sebuah tips juga nih ya, benar-benar dari Dinda gerakin apa sih, jari kaki. Bener. Terus juga natap tengah Di ya, pertengahan antara mata. pertengahan alis. Bener. gitu ya. Ini mungkin bisa untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai coba-coba terjun ke dunia MC ya, itu bisa banget. Tapi kalau memang ada yang sedang bukan berusaha sih, kayak kepikiran lu pengen jadi MC, nggak usah deh kayaknya ya, Din. Gimana, Din? Nggak usah ya kayaknya ya? Kalau nggak usah nggak apa-apa juga sih, biar Iya. job kita jangan Iya, berkurang itu ya. sih sebenarnya boleh, tapi kayaknya berat deh gitu. Iya, kayaknya berat Kayaknya deh. Biar Udah, kita aja. biar kita aja, karena kita udah ketempa dengan baik ya. Tetap job nggak boleh kurang ya. Bercanda. Boleh Enggak dong teman-teman dapur medsos Iya, ya. benar Silahkan benar. belajar. Jadi kita tuh bisa bisa makin rame gitu ya. Ngumpulnya juga nanti pasti makin seru, bertukar pikiran. bener Banget. kaedah ya. Oke, Dinda, kalau ngomongin soal teman, nah sebagai influencer itu kan biasanya temennya tuh banyak ya, biasanya ya. Tapi tidak terlepas juga dari haters biasanya. Nah, gimana tuh? Dinda punya haters nggak sih? Ngerasa punya haters atau enggak? Sejauh ini nggak merasa punya haters sih. Walaupun mungkin sebenarnya ada ya. Mungkin ada ya orang yang nggak suka ya. Dari komenan ini itu ada nggak sih? Dari komen alhamdulillah belum ada. Mungkin karena Dinda belum terlalu tinggi. Oke. Karena biasa kan itu makin tinggi kayak padi sih. Makin ini makin goyang gitu ya. Iya, bener. Jadi Ya. belum ada atau nggak ada? Belum ada sih. Nggak ada Karena ya? mungkin belum yang terlalu tinggi gitu pohonnya. Biasa kan kalau misalnya udah mungkin teman-teman influencer yang lain gitu, mereka udah banyak hatersnya itu karena mereka udah tinggi banget Oke. gitu. Dan Dina sendiri sebenarnya kalau ngadepin orang yang kayak gitu gimana sih? Kayak mungkin bukan haters, tapi mungkin ada orang yang ngeliat Dinda, kok kayaknya ini ya, tapi belum sepedes itu ya, Din gitu. Belum sepedes itu ya. Iya gitu. Dinda biasa gimana sih? Ada nggak yang misalnya nih sekedar mengingatkan, nah gitu kan, biasa tuh ada tuh yang gitu-gitu kan, bumbu-bumbu mengingatkan iya, tapi padahal menjudge gitu, gimana tuh? Tapi kalau memang bahasanya sopan, Dinda mengiyakan. Terus kayak ya kalau memang nasihatnya baik ya kita terima. Tapi kalau memang dia sopan tapi dia sebenarnya menjudge, ya udah Dinda diemin aja. Tapi kalau bahasanya nggak sopan, baru Dinda kadang menyaut gitu. Balesin juga ya, Din? Kadang kebetulan masih ini ya, emosinya masih terombang-ambing. Biasa anak muda. Bener anak muda itu tadi ya. Tapi sebenarnya Oke. nggak bagus sih. Sebenarnya jangan direspon ya. Nggak Karena boleh memang direspon sebenarnya banget. mungkin itu yang diharapin nggak sih dari dia? Iya kan? benar. Dia kan hanya butuh respon Dinda sih Bener, sebenarnya. bener. Tapi sejauh ini berarti setiap yang komen, yang DM tuh semua bagus-bagus, baik-baik. Pasti cantik banget kakak gitu Kalau ya. ada yang aneh-aneh juga Dinda nggak balas sih. Lebih milih kayak udahlah gitu. Karena kadang kebanyakan fake account juga gitu. Oke, biasanya yang komen gitu ya. fake Tapi account. alhamdulillah nggak banyak sih, nggak ada. Dan ini lagi coba-coba inget tapi nggak ketemu nih apa gitu kalimatnya. Bukan nggak ketemu, tapi mungkin memang nggak dibuka juga sih sama Dinda ya. Jadi chat temen aja iya, nggak kebaca. Iya, nggak kebaca apalagi itu. Jadi buat kalian yang haters, mungkin ya hatersnya Dinda gitu, Telepon jangan. aja deh. Mending kalau memang mau Datengin. iya, mau di notice sama Dinda tuh telepon aja atau datangin langsung. Karena kalau via DM ya itu nggak akan digubris sama Nggak Dinda ngefek ya. gitu ya. Nggak ngefek sama sekali. Seneng banget ya kalau bisa jadi influencer nggak ada haters ya nggak sih? Karena kan kayak hampir semua influencer itu kan rata-rata tuh Pasti ada ya. ngakunya punya haters gitu ya. Berarti saya bukan influencer. Oh, dong, Bu. bukan ya. Gimana nih? Karena merasa nggak punya haters ya. Enggak. Oke, dan kalaupun ada kayaknya itu tadi segelintir ya. Dan untuk sebenarnya kita nih Dinda ini kan basicnya arsitek nih ya. Ya kan, basicnya arsitek. Tiba-tiba kerja kan di tempat yang jauh ya dari Nggak basic, kepake lah nggak kepake istilahnya. ilmunya. Ada kepikiran nggak sih Din untuk pakai ilmu yang udah ada ini nantinya untuk ya bikin sesuatu gitu, ada nggak? Jadi maksudnya waktu mau selesai kuliah kemarin juga sempat magang di salah satu kontraktor konsultan arsitek ya. Oke. Tapi kayaknya cukup sih. Oke. Karena memang jujur itu bukan passion Dinda di situ sih. Kak. Ngapain kamu sekolah di situ, kuliah di situ? Nggak tahu.
Nah ini nih kebanyakan memang kita kalau ditanya kenapa sih milih jurusan itu ya? seringnya tuh nggak tahu kenapa gitu. Bener, apalagi kemarin itu alhamdulillah masuk di jurusan arsitektur di Unsia itu lewat jalur undangan. Jadi kayaknya karena anaknya mikir kayak males, takut nggak lulus kalau ikut SBM gitu kan, tahap selanjutnya adalah tes SBM, tes tulis dan lain-lain itu ya. Mungkin pada saat itu Dinda mikirnya kayak aduh takut kalau misalnya udah di cancel yang undangan terus ambil tes tulis tiba-tiba nggak lewat, harus mandiri. Belum lagi nanti biayanya lebih mahal. Kan susah ya, kebetulan Dinda kan juga sama abang gitu. Jadi kayak takutnya membebani secara finansial, jadi kayak ya udah deh ambil aja undangan gitu, karena yang undangan juga alhamdulillah uangnya itu uang kuliahnya lebih murah gitu dibanding yang lain. Dan memang fakultas ini juga sih apa sih kayak fakultas favorit juga kan, arsitek itu ya. Jadi kerjaan sebenarnya nggak ada sama sekali berhubungan dengan basic kuliah itu sama ya. Jadi nggak kepake sama sekali, Din. Ijazahnya ada tuh di rumah dipajang gitu doang. Tapi Din biasa tuh orang kan kalau memang udah 4 tahun ya, berapa lama kuliah? 4, tapi 9 semester, tapi 9 semester ke-9-nya itu cuma untuk naik sidang doang. Jadi bayar SPP untuk sidang doang gitu. Kan sekian tahun kuliah di jurusan itu, pasti kan ilmunya tuh kayak sayang banget sih ini nggak kepake gitu. Ada nggak sih tiba-tiba kayak kepikiran udah nggak usah yang berat-berat banget gitu, kayak yang kecil-kecil tapi masih kepake nih supaya ilmunya? Tapi kemarin itu, bukan kemarin juga sih, di akhir tahun lalu itu kebetulan mama Dinda kan beliau baru cair duit pensiun, jadi beliau bangun beberapa rumah untuk disewa-sewain. Alhamdulillah terpakai ilmunya. Jadi saya yang gambar denahnya gitu, sekaligus arah-arahin untuk tekangnya gitu. Tapi untuk proyekan yang gede nggak berani Bunda, ini karena mama sendiri ya. Jadi bisa dipastikan kalau gagal Dinda lah pelakunya ya. Alhamdulillah masih jalan ya. Alhamdulillah ya, berarti belum roboh ya. Belum roboh ya, karena kan susah ya Din sebenarnya itu kayak pakai hitung-hitungan juga nggak sih? Hitung-hitungan iya, tapi untuk gambar rumah karena rumahnya juga tipe 36, rumah kecil doang gitu, jadi nggak terlalu susah sih. Buat Dinda sih nggak terlalu susah ya, buat orang mungkin kayak bisa nih gitu ya. Jadi alhamdulillah masih kepake lah ya ilmunya. Kalau mau sewa rumah boleh. Sudah tetap ya langsung tetap ya jualan lagi. Memang mohon maaf nih ya, memang kita jiwa-jiwa dagang ini memang melekat erat ya, jadi memang nggak bisa dibendung ya Din. Jadi kayaknya hampir semua profesi mau disikat semua nih sama Dinda ya. Alhamdulillah, selagi pada akhirnya kan halal bener, halal sih. Tapi kan pada akhirnya kan Din akan ada rasa capek ya, akan ada rasa lelah gitu, dan akhirnya memilih oke deh aku kayaknya stay di posisi ini aja atau stay di profesi ini aja gitu. Apa sih yang mau Dinda pilih? Mungkin nanti kalau udah settle, udah berkeluarga gitu, mungkin ya bakal lebih ke kerjaan yang santai-santai aja seperti FC. Maksudnya yang kadang-kadang ada, bukan santai juga ya, maksudnya itu yang enggak konstan gitu, enggak 10 to 5 ya, enggak juga dari jam 9 sampai jam 5 sore. Benar. Mungkin untuk yang 10 to 5 atau 9 to 5-nya itu nanti bakal di-cut dulu gitu. Mungkin ya, Pak, saya masih mungkin. Dan itu nanti kalau udah berkeluarga ini belum, Pak. Jadi kalau tiba-tiba Dinda kasih undangan udah boleh ya, siap-siap ya. Udah boleh siap-siap untuk cari pengganti Dinda ya. Dinda, sejauh ini kan tadi Dinda cerita kalau masih siaran juga, tapi dalam seminggu cuman sekali ya. Itu program khusus ya Din? Iya, di program khusus, di program chart. Dan ini juga kendalanya karena memang lagi cari penggantinya juga Ibu. Karena untuk yang gantinya kan harus melewati proses training lagi di luar training yang awal masuk radio tadi kita cerita gitu. Iya, benar-benar. Jadi ini memang program yang gak sembarang penyiar bisa pegang ya? Kaedah, iya. Gitu ya. Keren banget sih Kak Dinda ya. Kaedah. Ini FYI ya, Dinda dan Katika komunikasi sehari-harinya nggak seperti ini. Jadi makanya kita kayak ini ada apa ya sebenarnya, kenapa ya? Karena biasa kita lebih lantam ya. Bener, ini agak sedikit dijaga bautnya. Karena takutnya produser nanti kecewa ya. Dinda mau nanya apa lagi nih? Apa yo? Din, cerita dong kalau nongkrong terus juga main. Ini udah nggak tahu nanya apa lagi nih ketika nongkrong atau main itu biasanya sama teman-teman yang memang dari SMP, SMA, bener. Atau sebenarnya teman-teman baru yang sebagai influencer kan punya teman yang circle-nya kan beda lagi. Nah sebenarnya
kalian yang influencer ini tuh lebih nyaman nongkrong sama teman-teman yang mana sih? Aduh, domba lagi. Tapi kalau Dinda pribadi jujur masih lebih enak kan sama teman-teman lama gitu. Untuk nongkrong yang benar-benar nongkrong ya. Tapi kadang ada juga duduk sama teman-teman baru, itu kan untuk menambah apa ya, mungkin link. Benar, nambah link juga, kenal banyak orang juga. Karena kadang kalau kita duduk sama si A bawa teman lagi, kita jadi kenal sama temannya si A gitu. Kadang-kadang kerjaan atau job itu datangnya dari teman-teman itu ya. Benar. Jadi kadang Dinda justru kalau memang untuk nongkrong yang comfort zone-nya kita, Dinda juga masih paling dekat itu sama teman-teman SMP malah. Dan teman-teman radio pastinya. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman yang untuk nongkrong di comfort zone itu di teman radio dan juga teman-teman SMP dulu sampai sekarang masih dekat. Tapi kalau nongkrong yang untuk nambah ya itu tadi ya, link dan lain-lain, kerjaan gitu sama teman-teman yang baru di circle-nya influencer. Bener, tapi influenza ya. Dinda tapi kebayang nggak sih ada di titik seperti saat ini gitu, kayak tiba-tiba tuh kan kemarin Dinda juga sempat diundang di event-event besar gitu ya sebagai influencer ya. Saat itu ada satu brand besar juga ya yang bikin event di sini, Dinda juga diundang gitu. Sebagai orang yang ngakunya introvert, itu kebayang nggak sih tiba-tiba ada di posisi seperti ini dan bisa diundang juga sama brand-brand yang lumayan besar? Itu jujur nggak kebayang karena dengan kondisi Dinda yang ketika tahu mungkin aslinya gimana Caba dan cara pakai bajunya hari-hari juga gimana gitu. Benar. Untuk ada di titik itu kayak, hah, kok bisa ya? Iya, benar. Kalau orang-orang bertanya-tanya, Dinda juga bertanya-tanya kok bisa ya si Dinda nih? Kenapa aku di sini ya? Kenapa saya di sini? Pakaianku bagus seperti ini ya gitu ya. Benar. Tapi Din kan ada tuh kayak kita sering lihat meme-nya anak-anak introvert itu kalau diajak ketemu di tempat rame-rame, mereka bisa tiba-tiba pulang muntah ya, ada yang muntah ya, ada yang selimutan gitu ya, ada yang meriang gitu. Dinda gitu juga nggak sih? Kalau Dinda nggak sampai muntah, tapi paling merasa kayak pitam terus energinya tuh benar-benar terkuras gitu. Emang kayak capek loh berinteraksi sama banyak orang. Padahal kerjaannya kan memang harus seperti itu ya, Din? Harus berinteraksi sama banyak orang gitu ya. Jadi agak lelah ya gitu ya menjalani ini semua ya. Tapi menikmati nggak sih, Din? Alhamdulillah masih menikmati. Kalau Katika gimana? Menikmati dong. Kalau memang secara ekstrovert ya, memang seneng banget. Kalau sepi malah susah ya. Kalau sepi tuh kayak, kenapa dunia aku sesepi ini? Oh iya, Katika kan ekstrovert ya. Iya, jadi di mana ada keramaian di situ ada Tika biasanya. Suka nyari keramaian ya. Menarik. Makanya suka bikin ribut biar rame ya. Din, terakhir deh untuk teman-teman yang nonton kita hari ini, kasih dong motivasi ya, atau apa sih yang pengen Dinda sampein? Mungkin yang Dinda rasain sendiri juga yang dari sebelum masuk radio itu kan Dinda orangnya memang nggak bisa ngomong di depan orang ramai, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba masuk radio dan berani aja gitu untuk ambil kesempatan sana sini. Jadi mungkin untuk teman-teman dapur medsos yang sekarang lagi nonton, itu nggak ada salahnya untuk coba melangkah keluar dari zona nyaman gitu, get out of your comfort zone, dan juga coba untuk ngambil apapun itu kegiatan baru, aktivitas baru, kesibukan baru, karena nggak ada yang tahu loh, bisa jadi justru masa depannya teman-teman kayak apapun itu karir jangka panjangnya teman-teman itu ada di kesempatan yang bakal kamu ambil nanti ke depannya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Benar. Oke deh, Dinda, makasih banget sharing-sharingnya hari ini, cerita-ceritanya. Mudah-mudahan memang cerita-cerita hari ini ya bisa menginspirasi teman-teman yang nonton kita hari ini, dan apa ya, benar-benar bisa jadi hiburan juga ya. Semoga. Untuk mereka ngelihat kita ketawa-ketawa di sini ya. Semoga ya. Ini jangan dilihat apa sih dua cewek-cewek. Iya, karena sebenarnya kalau kita mau ngobrol lebih dalam ya, takutnya teman-teman kaget ya. Ternyata Dinda gini nih gitu. Aslinya ternyata nggak kayak yang dilihat gitu ya. Atau tidak seperti harapan ya, Din, lebihnya tepatnya. Gak sesuai harapan ya, bener banget. Aduh, makasih sekali lagi, Dinda. Makasih banyak, Katika. Ya, seru banget kita hari ini, dan mudah-mudahan memang seperti yang kita bilang tadi, semua cerita menarik ini bisa menjadi hiburan untuk kita semua. Amin, ya. Mudah-mudahan ya. Dan juga makasih dapur medsos udah undang Dinda ke sini. Makasih Katika dan produser Bang Wawan. Jangan kapok ya, jangan Insya Allah kapok. Gak kapok. Untuk dikorek-korek lagi di sini. Insya Allah gak kapok. Oke, kalau gitu terima kasih untuk sama-samanya teman-teman. Kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Saya Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.